Assalamualaikum, salam sejahtera, namaste. Selamat sore teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Brias. Masih dengan ramalan. Di sore ini saya akan meramalkan mengenai perang Rusia dan Ukraina di tahun 2022. Perang Rusia dan Ukraina diawali dengan invasi dari Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari 2022 dan banyak korban perang di kedua negara, terutama di Ukraina ya. Anda tahu pasti penyebabnya apa, perang Rusia dan Ukraina yang hubungan dengan soal NATO juga ya. Di sini saya akan meramalkan dengan dua cara, yaitu yang pertama dari firasat, yang kedua dari kartu yang saya gunakan untuk ramalan Rusia Ukraina. Saya akan meramalkan dengan kartu tarot saya, yaitu saya akan meramalkan mengenai dua hal, yaitu bagaimana kondisi perang Rusia Ukraina di tahun 2022 sampai Desember nanti, dan pemenangnya siapa, yang menang siapa di perang ini, dan perang ini berlangsung sampai tahun berapa ya. Yang pertama, bagaimana kondisi perang Rusia Ukraina, yang menang nanti siapa, dari firasat saya yang saya dapatkan. Semoga ini adalah firasat dari Tuhan, hasil dari doa saya, yaitu yang menang adalah Rusia. Yang kedua, dari firasat saya, pertanyaan soal sampai kapan perang Rusia dan Ukraina ini, yaitu sampai tahun 2025, antara tahun 2025 sampai tahun 2026. Ini dari firasat yang saya dapat. Semoga ini memang petunjuk Tuhan. Terus selanjutnya saya akan meramalkan dengan kartu tarot saya. Yang pertama, bagaimana perang Rusia Ukraina di tahun 2002 akhir ya, sampai Desember tahun 2002. Kondisi Rusia bagaimana, kondisi Ukraina bagaimana ya. Saya akan mulai berdoa. Rusia mendapatkan kemenangan sesuai dengan firasat saya tadi, bahwa Rusia yang menang. Oke, ini kondisi Rusia ya. Di sini dia menggenggam emas, berarti dia ada kemenangan. Tangannya menghasilkan hasil ya. Nah, ini. Lalu saya akan meramalkan bagaimana kondisi Ukraina Desember tahun 2022. Jadi hasil akhirnya bagaimana di tahun 2022. Saya akan mulai berdoa. Bagaimana kondisi sampai Desember tahun 2022 ya. Ukraina masih sebenarnya untuk menyerah benar-benar di sini enggan ya. Di sini enggan, tapi dia juga ada kemenangan. Mungkin ada negosiasi atau apa sih. Terus, kondisinya mulai membaik ya, Rusia Ukraina ya. Tapi ya, ini belum ada hasilnya dari kartu saya, karena kemenangan di sini sudah terlihat dari Rusia, dan Ukraina di sini tidak menunjukkan kalah, tapi dia menunjukkan terlalu posesif kepada negaranya atau kepada idealis pikirannya untuk tidak benar-benar menyerah pada Rusia. Ini saya akan ramal lagi bagaimana kondisi Ukraina sampai Desember tahun 2022, karena jawaban ini tadi kan belum memastikan ya. Nah, saya akan mulai berdoa untuk mengetahui negara Ukraina sampai Desember tahun 2022. Berdoa mulai. Ukraina. Ya, Ukraina tetap masih perang ya. Jadi hanya komunikasi baik hanya mungkin sesaat saja, tapi masih perang ya. Jadi hasilnya Rusia tetap masih menang ya, masih menguasai keadaan di sini, dan Ukraina masih idealis pada pahamnya. Jadi tidak benar-benar merasa dia
diperalat oleh negara lain atau gimana ya. Terus, karena ini di sini menunjukkan gambar laki-laki itu menggenggam harta bendanya, harta yang dimilikinya, terus ke arah perang ya. Lalu saya akan ramal sampai kapan perang Rusia Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022 ini. Dari firasat saya perang ini sampai tahun 2025 atau 2026 ya. Tapi benar atau enggaknya saya cocokkan untuk benar secara fakta saya ini sekedar ramalan, tapi akan saya bandingkan dengan tarot saya. Saya mulai meramal di tahun 2023 ya sampai tahun 2026. Nanti kalau kalah akan terlihat atau berhenti akan terlihat. Mungkin nanti menggenggam piala salah satunya ya. Itu biasanya tanda berakhirnya dan kemenangan ya, seperti pertandingan olahraga gitu. Tapi ini maaf, ini kan perang ya. Gambarnya nanti bentuk-bentuk gambarnya hampir mirip. Oke, saya akan ramal tahun 2023 bagaimana Rusia dan Ukraina, perang Rusia Ukraina. Saya akan mulai berdoa. Rusia 2023 menang lagi, Ukraina di tahun 2023 ini ada pembimbing ya. Sebenarnya Ukraina sudah mulai merasa lelah ya, dan ada jiwa bukan nggak manusiawi, tapi ada jiwa mengarah ke Tuhan juga, ada berpikir untuk damai atau kayak gitu ini. Tapi kemenangan masih di Rusia. Terus tahun 2024 bagaimana Rusia Ukraina. Saya akan mulai berdoa. Rusia perang ini dia merasa kayak direndahkan atau ada hal yang nggak dicocoki, mungkin dari perjanjian atau gimana. Jadi masang strategi, masih perang juga di tahun 2024 ini strategi. Terus untuk perang Rusia, saya akan berdoa untuk meramal Ukraina di tahun 2024. Saya mulai berdoa. Ukraina ini melakukan perpindahan dan membawa senjata-senjata. Saya nggak tahu, ini mungkin keadaan Ukraina udah nggak karuan ya negaranya ya. Di sini banyak warga yang sudah melakukan mobilitas perpindahan di sini. Terus saya akan meramal lagi bagaimana keadaan Rusia dan Ukraina di tahun 2025. Saya akan mulai berdoa untuk Rusia tahun 2025. Kemenangan lagi tahun 2025, Rusia membawa kemenangan lagi. Ini tanda emas. Dan saya akan berdoa untuk meramal Ukraina tahun 2025. Kematian ini mungkin tadi sesuai firasat saya, kalau nggak tahun 2025, 2026. Di sini ada tanggal date itu berakhirnya dari sebuah siklus atau kehidupan atau perjalanan ya. Ini Ukraina boleh dikatakan ini berhenti. Saya nggak tahu ini apa, negaranya porak-poranda terus berhenti, dia sudah nggak bisa melawan lagi, atau perang ini berakhir sampai tahun 2025 ya. Karena firasat saya tadi kalau nggak tahun 2025, 2026 ya berhentinya. Di sini ada tanda simbol death, kematian, terhenti dengan tanda kesakitan ya, seperti itu. Tapi saya akan mencoba meramal lagi tahun 2026 bagaimana keadaan Rusia melawan Ukraina. Membawa kemenangan, tetapi dia mengingat masa lalu, dia juga menghormati Ukraina. Ini mungkin berakhirnya tahun 2026 ya, mungkin di awal ya, karena ini tadi sudah ada tanda ini untuk Ukraina 2025. Jaraknya juga nggak jauh dari
ini ya. Terus